Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat tahun baru buat kita semua. Aduh, kok gak ada yang jawab ya. Selamat tahun baru Bapak Ibu. Puji Tuhan, di tahun yang baru ini Tuhan terus memberi kita semangat yang baru, kekuatan yang baru, kesehatan yang baru dan berkat-berkat yang baru. Amin. Kita mau terus berjalan bersama Tuhan hari demi hari, tahun demi tahun. Bersyukur pagi hari ini di awal tahun kita boleh beribadah bersama, mengucap syukur bersama kepada Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Di awal tahun ini kami berkumpul bersama, beribadah bersama, mengucap syukur kepada-Mu. Kau Tuhan yang bermurah hati kepada setiap kami. Kau Allah yang menyediakan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Engkau Tuhan yang besar. Kami bersyukur, kami mulai ibadah kami di pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami hidup karena kami percaya kepada Engkau. Engkau Tuhan kami yang besar. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman
darimu Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapan kami di dalam-Mu, selalu ada di dalam-Mu.
Engkau Allah yang terbesar bagi kami. Yesus yang terbaik bagi kami. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Amin, amin Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, katakan Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sama-sama kita katakan kepada Dia. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi kita katakan di dalamku selama-lamanya. Kau yang terbesar di dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih selama-lamanya. Kau Yesus yang terbesar bagi kami. Kau Yesus yang sangat baik, yang luar biasa bagi kami. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Dia Tuhan yang baik. Amin Bapak Ibu.
Dia Tuhan yang ajaib, amin. Mari kita pujikan pujian ini kepada Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Hosana bagi-Mu Tuhan yang hidup. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, terus mengikuti setiap kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna.
murah bagiku, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna. Bapak, terima kasih Tuhan. Di awal tahun ini Tuhan, kami boleh beribadah. Kami boleh mengawali tahun ini Tuhan dengan beribadah kepadamu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, buat setiap jemaatmu di tempat ini Tuhan. Biarlah kasih karunia daripada Tuhan. Sepanjang tahun ini Tuhan, ada pemeliharaanmu Tuhan. Ada kemurahan demi kemurahan yang kami peroleh daripadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, darah-Mu, pengorbanan-Mu Yesus kayu salib memampukan kami untuk melewati hari demi hari hanya bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pemberitaan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami siap terima benih firman-Mu Tuhan. Haleluya. Setiap kita yang percaya dan mau dengar firman Tuhan, katakan amin, amin, amin. Terima kasih buat para tim profetik. Shalom buat Bapak Ibu semuanya. Selamat tahun baru buat setiap kita. Izinkan untuk mewakili Gembala Pembina, tim pengembalaan di gereja lokal, bahkan staf full time yang ada di Pelita Community mengucapkan selamat tahun baru buat Bapak Ibu semuanya. Bila tahun ini, tahun pengenapan Tuhan, ada kemurahan Tuhan buat setiap kita. Amin. Bapak Ibu, kalau kita baca hari-hari ini, kalau kita dengar hari-hari ini, bahkan tahun-tahun kemarin sudah didengungkan. 2023 itu ada hal-hal yang menakutkan. Ada hal-hal yang gak sesuai dengan harapan kita. Ada hal-hal yang kegelapan malahan dibilang. Tapi saya percaya Ibu, setiap kita kalau kita mau percaya berjalan bersama Tuhan, ada kasih karunia yang akan Tuhan tambah-tambahkan buat setiap kita. Ketika hari-hari ini Bapak Ibu, saya dipercayakan untuk boleh berdiri melayani Bapak Ibu adalah kasih karunia buat saya pribadi. Dan saya merenungkan Tuhan, apa makna tahun 2023 buat setiap kami. Tuhan ingatkan ketika Tuhan suruh Musa memilih setiap orang-orang di suku Israel itu untuk mengintai tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang akan Tuhan berikan buat bangsa Israel. Terpilihlah 12 suku tadi. Setiap daripada yang dipilih tadi mewakili setiap 12 suku. Di situ ada Kaleb dan Yosua. Nah, kemudian ketika saya membaca di bilangan ini, Ibu, Tuhan ingatkan. Di situ banyak hal yang Tuhan percayakan ketika kalau kita mau sungguh-sungguh melihat apa janji Tuhan. Ke-10 orang pengintai mengatakan hal yang itu menakutkan. Mereka di tanah Kanaan itu ada bangsa-bangsa yang kuat, bahkan raksasa-raksasa yang akan memakan kita katanya. Ketika mereka lapor 40 hari, mereka mengintai bangsa tanah Kanaan. Mereka lapor kepada Musa. Ada hal-hal yang menyeramkan kalau kita nanti menyeberang ke sana. Kalau kita masuk ke sana akan ada hal-hal yang menakutkan besar kita akan dibunuh. Tetapi apa kata Kaleb? Enggak. Kita akan berjalan, kita akan masuk, kita akan mampu mengalahkan mereka bersama dengan Tuhan. Dan kemudian di pasal berikutnya, bilangan 14 katakan, dari versi Yosua, dia melihat hal yang baik. Tanah Kanaan adalah tanah yang baik, yang Tuhan percayakan buat setiap kita. Yang penting kita mau berjalan bersama Tuhan. Nah, jadi tahun ini Bapak Ibu, orang lain, orang memprediksi, para pemikir-pemikir, para ekonom boleh memprediksi hal-hal yang menurut kita menakutkan. Tapi ingat, ketika kita berjalan bersama Tuhan, libatkan Tuhan dalamnya. Ya, kalau Bapak Ibu baca 2 minggu yang lalu mengenai tema kita mengenai saat teduh kita itu berbicara di Yakobus mengatakan jangan lupakan Tuhan dalam perencanaanmu. Tahun ini apapun perencanaan Bapak Ibu semuanya, apapun yang sedang dalam perencanaan lewat itu, keluarga, pelayanan, pekerjaan yang Tuhan percayakan, libatkan Tuhan di dalamnya.
akan ada hal yang besar akan Tuhan percayakan buat setiap kita. Amin. Saya percaya itu Ibu. Nah, pagi ini saya akan sharingkan mengenai tahun ini Ibu. Tuhan percayakan buat setiap kita fokus 2023 adalah hendaklah kamu murah hati. Ya, itu dalam Lukas katakan hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, bulan-bulan ini kita akan belajar mengenai yang di tengah, Bapa yang menyediakan. Ayatnya dalam 2 Korintus 9 ayat 10-11, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Nah, bagian yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu adalah ini. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Segala macam itu berarti bukan cuma satu, tapi ada beberapa kemurahan hati yang akan setiap kita peroleh. Nah, salah satunya adalah ini. Tolong siapkan slide saya. Saya beri judul mengenai hadir dengan kemurahan hati melalui kasih. Nah, setiap kita akan belajar. Salah satunya adalah melalui kasih, ya. Dalam Kolose 3 ayat 12 dikatakan seperti ini, Ibu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Setiap kita adalah orang-orang yang dikuduskan, adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan. Bagian kita adalah mempersiapkan hati kita untuk boleh hadir kepada banyak orang. Tahun ini hadir buat banyak orang melalui kasih kita, ya. Nah, kita akan belajar salah satunya lewat sebuah kisah. Dari kisah inilah kita akan membedah apa aja yang mau kita kerjakan. Tolong buka dalam Yohanes 13 ayat 1-15, saya akan bacakan dengan singkat, dengan cepat buat Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu disimak. Yohanes 13 ayat 1-15, kita akan belajar dari kisah ini. Oke. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Berikutnya, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatunya kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak dapat mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semuanya. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali kepada tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Terakhir, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepada kamu. Baik, kembali kepada slide saya. Bapak Ibu, kita akan belajar dari kisah ini, apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus lakukan buat murid-muridnya, itu akan kita pelajari melalui kasih. Ya,
Yesus adalah teladan, dikatakan di ayat yang ke-13, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi pesan Tuhan untuk tahun ini buat setiap kita, yuk ikuti teladan Kristus. Lewat apalah kita hadir di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita menjadi supaya mereka tahu ada Kristus dalam hidup kita, ya. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk kita hadir dengan kemurahan hati melalui kasih? Hal yang pertama Bapak Ibu, lewat kisah tadi, miliki kasih yang tulus. Ayat yang 1 katakan, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Nah, jadi yang firman Tuhan ingatkan buat setiap kita, yuk tahun ini miliki kasih yang tulus buat orang lain. Ya, kita tahu apa yang kita berbuat kalau kita itu memiliki kasih yang tulus itu berarti murni, tidak ada paksaan, tidak ada imbal balik yang mau kita rindukan untuk kita dapatkan, tapi memiliki kasih yang tulus. Saya teringat Bapak Ibu, kisah ini sudah lama banget. Jadi sekitar tahun 98 saya boleh merantau dari Solo ke Jambi. Kemudian saya belajar kalau di sini SPJ, PPJ, dulu ITSOM namanya. Kemudian setahun belajar, kemudian dalam 1 tahun itu dibagi. Setengah tahunnya saya ditempatkan di Talang Mama, arah Sebreda sana. Sekarang di tempat Pak Binaso. Saya di sana, kemudian pulang setahun belajar. Kemudian tahun 99 tuh saya ditelepon bapak saya, almarhum, Res pulang, ada pekerjaan buat kamu. Singkat cerita, ya udah, saya memberanikan diri untuk ngomong, pemimpin untuk pulang ke Solo. Akhirnya saya pulang, urus segala ke Jakarta segala macam. Ternyata nggak jadi pekerjaan ini, Bapak Ibu. Akhirnya saya kembali ke Solo lagi, lontang-lantung, udah melakukan hal-hal yang nggak baik lagi lah, mengerjakan hal-hal yang nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kemudian saya teringat Kota Baru, saya ditelepon oleh kakak rohani saya, Mas Sarno, ditawarkan untuk, Res, mau gak kamu pulang lagi ke Jambi? Karena saya berkeluh kesah, Mas aku gini. Akhirnya dia tawarkan, coba Res nanti aku minta kemurahan hati lah untuk para pemimpin ngobrol, supaya ada ongkos kamu ke Jambi. Jadi Bapak Ibu, tidak lama kemudian dapat info bahwasannya pemimpin Pak Ahyong deal mau kasih uang ongkos kirim ke saya 250.000. Itu yang ngirim ternyata Ibu itu adalah bendahara kantor waktu itu yang sekarang adalah istri saya. Jadi coba Mah, maju dulu Mah. Karena terus terang Ibu, 2 hari ini saya ngajak dia, Mah nanti ya kita tandem ya, khotbah. Apa nggak suka ngomong? Enggak apa, saya nanti sharingkan saja. Nah, tadi pagi pun saya ingatin lagi dan dia pun enggak usah. Nanti aku pulang aja, katanya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, yang saya mau sampaikan adalah seperti tadi firman Tuhan mengatakan. Terkadang apa yang kita berikan itu kita nggak tahu ke depannya akan jadi apa buat orang lain. Sama seperti tadi Yesus ngomong sama Petrus. Apa yang aku kerjakan sekarang itu kamu nggak ngerti. Tapi kelak kamu akan tahu apa rencana Tuhan itu. Nah, pertanyaan waktu Pak Ahyong sampaikan untuk memberikan kirimlah. Pernah nggak terbesit dalam benak hati Mama bahwa nanti Papa ini jadi pasangan hidupmu? Enggak. Soalnya belum kenal Bapak Ibu. Dia pulang ke Solo, saya baru jadi sekolah ITSOM waktu itu belajar jadi hamba Tuhan. Jadi kami tidak saling mengenal. Iya, yang saya pelajari dalam apa yang jadi kehidupan kami Bapak Ibu. Saya nggak ngerti, mungkin waktu itu dia berjibaku mendapatkan tugas untuk kirim wesel waktu itu. Karena dia nggak bisa bawa motor, dia mungkin harus naik angkot atau minta tolong orang untuk antar ke kantor pos. Itu banyak hal yang dia kerjakan. Dan itu adalah kemurahan hati buat saya. Yang akhirnya saya boleh ada di tempat ini. Artinya apa? Terima kasih Mama. Ada lain lagi? Oke, makasih. Jadi Bapak Ibu gini,
saya mendapatkan kasih karunia lewat ketulusan hati pemimpin-pemimpin pada waktu itu. Majelis-majelis gereja yang boleh mengirimkan ongkos untuk saya boleh datang lagi ke Jambi. Kalau saya nggak terima pada waktu itu, mungkin saya entah bagaimana hasil hidup saya. Nah, sama halnya buat Bapak Ibu sekalian. Sekecil apapun yang Bapak Ibu sampaikan buat orang lain, mungkin saat ini nggak berguna, mungkin saat ini nggak dilihat dan dipandang oleh mereka. Apa yang akan mereka dapatkan. Tapi ingat, ketika kita hadir dengan kemurahan hati kita, kelak mereka akan melihat. Salah satunya adalah lewat hidup kita. Amin. Jadi himbauannya buat setiap kita, ayo tahun ini hadir dengan kemurahan hati melalui kasih kita. Itu ada yang pertama. Kembali ke slide saya. Ya, ini adalah 2 Korintus 1 ayat 12 ini katakan dari Paulus. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini khususnya dalam hubungan kami dengan kamu dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian. Jadi tahun ini yuk bangun hubungan lewat orang lain. Hubungan itu penting. Ya, tadi pagi istri saya sampaikan ada salah satu orang teman yang ngobrol, tahun ini keadaan kami lagi gini. Jadi tahun ini kami belum bisa, ketika nanti open house belum bisa memberikan yang terbaik buat orang-orang kalau datang ke rumah kami. Enggak Bu, enggak Pak. Arti tahun baru itu bukan cuma sekedar kita menyediakan kue, open house segala macam. Kita bangun hubungan buat orang lain. Sama halnya Ibu, tahun ini bangun hubungan. Orang tua kita, mertua kita, suami kita, anak-anak yang Tuhan percayakan untuk hisab kita. Bangun hubungan, bangun hidup mereka lewat hidup kita. Dengan apa? Dengan ketulusan hati kita. Amin. Baik, hal yang kedua Ibu. Hal yang kedua untuk kita hadir dengan kemurahan hati melalui kasih, apa yang mau kita kerjakan? Hal yang kedua adalah kasih harus ada tindakannya. Jadi kalau kita cuma ngomong-ngomong aja tapi kita nggak mempraktekannya, tarsuk, nggak bakal tercapai, nggak bakal bisa mengena buat orang lain. Sama halnya dengan Yesus kerjakan. Tolong multimedia. Ya, benar. Ayat yang ke-4 dan 5 dikatakan, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya, kemudian ia menuangkan air ke sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ini yang Yesus kerjakan. Dia praktekkan kasihnya kepada murid-muridnya. Mereka tahu siapa yang ada di hadapannya. Yesus Tuhan, guru mereka, murid-muridnya. Ya. Tapi yang Yesus kerjakan apa? Dia mau dengan rendah hati datang kepada orang yang dikasihinya, melayaninya, memberikan hidupnya buat orang lain. Apa yang mau kita pelajari dari kisah ini, Ibu? Setiap kita yuk hadir dengan rendah hati, praktek kasih, dengan tindakan kita, dengan action kita. Supaya apa? Apa yang kita kerjakan itu tulus dan kita bisa mengerjakannya dengan sungguh-sungguh lewat ketulusan hati kita. Kita mau hadir, ya, praktek kasih. Kemudian apa tuh? 1 Korintus 13 ayat 1-2, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Firman Tuhan mengingatkan ini, Ibu. Kita harus praktek kasih buat orang lain. Tahun ini yuk kunjungi saudara kita, kunjungi rekan kerja kita, kunjungi orang-orang di sekitar kita. Kita praktek kasih sehingga ada kemurahan Tuhan. Apa dikatakan? Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Kita praktekkan kasih buat orang lain. Dan saya percaya ketika kita mempraktekkan ini, ada kemurahan demi kemurahan Tuhan limpahkan buat setiap kita. Amin. Hal yang terakhir Bapak Ibu,
untuk kita belajar hadir dengan kemurahan hati melalui kasih. Hal yang terakhir adalah kasih adalah melayani. Seperti Yesus melayani murid-muridnya. Ayat 14, jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Artinya apa? Terkadang dalam hidup kita, saya percaya Bu, dalam diri murid-murid tadi pasti ada gesekan. Ada hal yang membuat mereka iri hati segala macam. Bagian kita, ketika kita sebagai PKS, ketika kita sebagai pemimpin, ada orang-orang di bawah kita, pantau mereka, hadir di hadapan mereka, memberikan nilai buat mereka, ya. Supaya apa? Setiap orang-orang yang kita pimpin, setiap orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita mentor, mereka boleh saling mengasihi satu sama lain. Jadi mereka bergerak bersama-sama, ya, untuk kita, bahkan untuk gereja Tuhan, bahkan untuk pekerjaan yang Tuhan percayakan buat kita, supaya ada kesehatian di antara mereka. Itu tanggung jawab setiap kita. Anak-anak kita mungkin yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kita, kita hadir sebagai orang tua, supaya mereka tidak iri hati bagaimana, supaya mereka boleh bertumbuh bersama dengan keluarga bagaimana. Itu adalah bagian yang harus kita kerjakan sebagai orang tua. Sama halnya Tuhan ingatkan buat setiap kita lewat kisah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus hadir di antara mereka supaya apa? Yesus mengingatkan kamu harus saling melayani satu sama lain, menguatkan satu sama lain, supaya apa? Visi Tuhan itu boleh tergenapi, Ibu. Jika 12 murid tadi mereka saling gesekkan satu sama lain, iri satu sama lain, mungkin mereka semua sudah keluar, nggak sesuai apa yang Tuhan mau. Tapi ingat, lewat ini Tuhan hadir, mengingatkan setiap kita, ayo hadir bersama-sama. 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi artinya adalah, yuk setiap kita ambil bagian, melayani dimanapun Tuhan percayakan. Baik itu di komsel-komsel kita, di ibadah raya, yuk daftarkan diri setiap kita. Pak, aku bisa cuma ini, ya apa kita kerjakan? Usher kayak pendoa kayak, ya. Terus apa yang bisa kita kerjakan untuk pelayanan Tuhan, kita kerjakan dengan segenap hati, dengan tulus hati. Dan saya percaya setiap kita yang ambil bagian akan ada hal-hal yang Tuhan percayakan buat setiap kita. Amin. Jadi ada 3 hal Bapak Ibu untuk kita boleh hadir dengan kemurahan hati melalui kasih. Hal yang pertama adalah kasih itu adalah kita harus memiliki kasih yang tulus. Kemudian yang kedua, kasih itu harus ada tindakannya, ada action kita. Kemudian kasih itu harus melayani. Amin. Saya berdoa tahun ini setiap kita boleh bekerja sama, mengerjakan bagian kita masing-masing. Baik itu dalam keluarga kita, pekerjaan yang Tuhan percayakan, komsel kita, gereja Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kita boleh beribadah. Sama-sama kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya panggil, saya undang profetik untuk kita boleh sama-sama bersyukur buat hari ini. Bapak terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh melayani-Mu Tuhan. Kami boleh ada Tuhan tahun yang lalu. Itu semua karena anugerah-Mu. Tahun ini Tuhan kami berdoa Tuhan, bila Engkau pakai setiap kami Tuhan. Lewat apa yang bisa kami kerjakan. Tuhan berkarya dalam hidup kami Tuhan. Bapak terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Katakan hidup ini adalah kesempatan. Pakai siap kami Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.
selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau datang ke dunia ini membangun hubungan kami kembali dengan Bapa, ya Bapa, dengan kasih-Mu. Dan Engkau ya Tuhan mati dan bangkit kembali, dan kembali Tuhan roh-Mu dan Engkau kembali ke surga. Dan Engkau memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami dan menyertai kami sampai hari ini ya Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan, sebentar kami akan mengadakan perjamuan kudus ya Tuhan. Dan Engkau berkati Tuhan, Engkau sucikan ya Tuhan apa yang kami makan dan minum roti dan anggur-Mu ya Bapa. Kami percaya menjadi kekuatan, menjadi Tuhan sesuatu ya Tuhan, teladan yang Kau berikan kepada kami untuk memperingati Tuhan kematian dan kebangkitan, untuk memberitakan Tuhan kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan sampai Engkau datang kedua kali. Kami mau bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang hari ini yang kami dengar dan kami hidupi dan kami praktekkan, dan kami Tuhan akan hidup oleh karena firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, hari ini adalah tanggal 1 ya, tahun baru ya, bulan baru 1 Januari kita memang ada perjamuan kudus. Dan bagi Bapak Ibu yang belum dapat ya, boleh tunjukkan tangan ya. Nanti Aser bisa nyampaikan. Ada yang belum dapat? Ya. Ada yang belum dapat boleh ya. Oke, kalau sudah semuanya kita akan perjamuan kudus. Nah, saya akan bacakan satu firman Tuhan di sini 1 Korintus 11 ayat 26. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ya, Tuhan sudah datang dan Dia sudah mati di kayu salib dan Dia bangkit dan Dia naik ke surga. Dan Dia akan datang kembali Bapak Ibu. Supaya kita mengingat selalu apa yang Tuhan perbuat melalui firman Tuhan yang disampaikan. Dia sudah menjadi teladan bagi kita semua. Dan Dia menjadi contoh. Sehingga kita saling mengasihi dan saling melayani dalam Tuhan. Nyanyikan pujian. Ya, kita perjamuan kudus. kasih-Mu memulihkan hidupku. Bangkit pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kuasa-Mu Bangkit berdiri. membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna Tuhan. Pengorbanan-Mu sempurna. Sungguh Tuhan, pengorbanan-Mu sempurna. Tidak ada satupun Tuhan manusia ataupun tokoh ataupun pahlawan yang seperti Engkau yang sempurna ya Bapa. Engkau datang dari surga dan Engkau adalah satu sosok yang memberikan teladan dan sempurna,
yang memberikan Tuhan nyawa, dan Engkau memberikan kasih-Mu yang besar Tuhan kepada kami ini Tuhan, supaya kami bisa diselamatkan ya Bapa. Kesempurnaan itulah Tuhan, membuat kami Tuhan bisa disempurnakan oleh darah-Mu yang kudus ya Bapa. Oleh pengakuan iman kami akan firman Allah ya Tuhan, menerima Tuhan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan kami, sebagai juru selamat kami ya Bapa. Dan hari ini kami akan mengingatkan pengorbanan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dan pengorbanan-Mu. Dan kami akan mengadakan perjamuan kudus, Tuhan akan mengingatkan akan Engkau, memberitakan kematian-Mu sampai Engkau datang kembali kedua kali. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita angkat roti dan cawan ini dengan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Kita bersyukur atas roti ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan supaya kita disatukan kembali dalam Kristus. Dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini yang telah dipecah-pecahkan, yang disatukan oleh Bapa Surgawi, dan adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat ini ada persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu dan tubuh-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur. Buat pengorbanan-Mu ya Tuhan, kami mau bersyukur ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa. Syukur bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat pengampunan-Mu, buat penebusan-Mu Yesus, buat penyucian-Mu. Kami mau bersyukur ya Bapa, kami mau bersyukur dan terima kasih. Ampuni kami oleh darah-Mu yang kudus. Pulihkan Tuhan dan sembuhkan kami Yesus. Haleluya Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kalau engkau datang dengan berbagai kebimbangan dan persoalan, bahkan kau datang dengan sakit penyakit sekalipun, dan engkau imani dan kau percaya bahwa Yesus di kayu salib menanggung setiap dosa-dosa kita, menanggung penderitaan, menanggung sakit penyakit, menanggung beban-bebanmu hari ini juga. Dan kau percayalah, hanya Yesus yang sanggup menebus dosa kita, hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita, hanya Yesus yang memikul setiap beban-beban hidupmu. Kami mau bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, mulai firman-Mu ya Bapa, mulai perjamuan kudus ini Tuhan, di tahun yang baru ini 2023 ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami terus berjalan dalam penyertaan-Mu yang sempurna ya Bapa.
kasih-Mu yang sempurna, pengorbananmu yang sempurna ya Bapa, menyempurnakan kami yang tidak sempurna ini, sehingga apapun kekurangan dan kelemahan, ketidakidealan kami, dan Tuhan sudah sempurnakan di kayu salib ya Bapa. Dan Tuhanlah segala sesuatu dan segala-galanya bagi kami ya Bapa, untuk kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu ya Bapa. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama sekarang. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk, kita dengarkan multimedia. Selamat atas kelahiran Nathan Chris Mirai, anak kedua dari pasangan Hendy Kurniawan dan Masito Romaida pada tanggal 29 Desember 2022. Mari kita ikuti bersama doa korporat yang akan diadakan pada hari Jumat di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Dan doa puasa pelayan pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikianlah Pelita News di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Kita mau berdoa, kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita mau bersyukur buat tahun yang baru ini, yang Tuhan berikan kita tetap sehat, ya, di mana bangsa kita juga diberkati oleh Tuhan. Ya, kita mau bersyukur. Bapak kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat tahun-tahun dan bulan-bulan yang baru yang Kau berikan kepada kami. Sampai hari ini kami dipimpin oleh Engkau Roh Kudus. Dan kami diberikan kekuatan baru ya Tuhan. Semangat yang baru, urapan yang baru ya Bapa. Dan kami bersyukur yang tetap untuk melayani Engkau ya Bapa. Kami Tuhan diberikan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan, untuk hormat bagi-Mu Tuhan Yesus. Untuk melakukan, mengerjakan panggilan yang tertinggi ya Tuhan. Bagi kami yang sudah Engkau lakukan Tuhan bagi kami. Kami mau bersyukur Tuhan. Di tahun 2022 sudah Engkau banyak Tuhan menyertai dan memberkati kami. Sudah banyak Engkau kerjakan bagi gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami mau bersyukur ya Tuhan. Kami mau berterima kasih Tuhan. Buat perkembangan, buat pelayanan, buat pos-pos PI, maupun Tuhan titik-titik komsel yang maupun Tuhan gereja-gereja yang terus dibangunkan ya Bapa di setiap daerah ya Tuhan. Dan kami mau berdoa untuk tahun 2023 Tuhan. Ada Tuhan perintisan-perintisan baru di dalam 15 provinsi Tuhan di Indonesia ini ya Bapa. Dan kami mau bersyukur Tuhan buat pemerintah dan bangsa kami ini ya Tuhan. Oh kami mau bersyukur Tuhan di mana Tuhan izin gereja, izin sekolah ya Tuhan yang akan dipermudah ya Bapa oleh menteri yang baru ini ya Bapa. Kami mau bersyukur dan berkomitmen untuk membenahi gereja-gereja yang ada di Indonesia ini. Akan diberikan izin ibadah ya Tuhan untuk bangsa dan negeri kami. Kami bersyukur ada terobosan baru bagi bangsa kami ini ya Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan, kota bangsa kami boleh aman, ekonomi Tuhan boleh baik, semuanya karena kemurahan Tuhan ya Bapa. Bumi Indonesia penuh dengan kekayaannya ya Bapa. Kami mau bersyukur karena Tuhan baik bagi bangsa kami. Dan sekali lagi Tuhan ampunilah pemimpin bangsa kami dan ampunilah dosa-dosa kami ya Bapa untuk tahun-tahun mendatang ya Tuhan. Di dalam pilpres, pilgub, semua Tuhan pilkada,
Berikan keamanan kepada bangsa kami ya Bapa. Dan Tuhan tunjukkan pemimpin-pemimpin yang baik bagi negeri dan kota dan bangsa kami ya Bapa. Kami bersyukur, kami mau berdoa setiap jemaat ya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap keluarga-keluarga kami, pelaku bisnis ya Tuhan, semua pelajar, semua anak-anak kami Tuhan, semua Tuhan berkati dan sertai dan lindungi ya Bapa. Dijauhkan ke malapetaka, dijauhkan bahaya, dijauhkan hal-hal yang buruk dari kehidupan jemaat-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan adalah gembala agung kami. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita angkat tangan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Allah dan kita melakukannya, menghidupinya, maka janji-janjinya menyertai kita semua. Diberkatilah di saat engkau datang, diberkatilah di saat engkau pulang, dimanapun engkau berada. Dan Tuhan memberkatimu, menyertaimu, sampai Dia datang kedua kalinya. Berkat yang ucapkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama kalian, amin. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Selamat tahun baru dan selamat hari Minggu. Tuhan berkati.